Ya, hari ini kita akan melihat hari kelima dan keenam. Bahkan sebetulnya beban berita hari ini tuh menyimpulkan seluruh berita dalam satu minggu ini ya. Bahwa pemuliaan itu, kemuliaan dan pemuliaan itu sebenarnya adalah suatu keesaan yang Tuhan doakan di dalam Yohanes pasal 17. Keesaan inilah kesimpulannya. Tetapi keesaan ini atau kesatuan ini tidak seperti konsep alamiah kita. Ya. Keesaan atau kesatuan ini sungguh sangat mengagumkan. Nah, coba kita lihat garis besar poin G. Poin G di hari kelima. Tuhan Yesus berdoa agar kita masuk ke dalam tahap tertinggi keesaan. Keesaan dalam kemuliaan ilahi. Satu minggu ini kita membicarakan perkara kemuliaan, pemuliaan. Dan ini adalah perkara keesaan, tetapi bukan keesaan yang ada di dalam pemikiran alamiah manusia, tetapi keesaan dalam kemuliaan ilahi. Suatu keesaan yang sebetulnya tidak pernah kita bayangkan, tidak ada dalam pemikiran alamiah kita. Inilah ekspresi korporat atau kemuliaan Allah. Kemuliaan korporat Allah Tritunggal. Kemuliaan dan pemuliaan yang kita bicarakan dalam minggu ini adalah kemuliaan korporat. Ya, ini keesaan di dalam kemuliaan ilahi. Ya, yang di poin 1 G1 ini adalah keesaan kaum beriman yang paling dalam. Keesaan dalam kemuliaan ilahi bagi ekspresi korporat Allah. Ya. Dalam aspek keesaan ini, kaum beriman, ya, yang ego mereka telah sepenuhnya disangkal, menikmati kemuliaan Bapa sebagai faktor keesaan mereka yang disempurnakan dan karenanya mengekspresikan Allah secara korporat dan terbangun. Jadi inilah kemuliaan dan pemuliaan yang kita bicarakan seminggu ini. Sangat berkaitan, bahkan kesimpulannya adalah keesaan, tetapi keesaan di dalam kemuliaan. Ya, dan hari ini saya membagikan hari kelima dan keenam dalam satu kesimpulan, ya. Tidak secara berurutan, tetapi dalam pembicaraan mengenai keesaan ini. Saudara-saudari, kesatuan yang Tuhan Yesus doakan
di dalam Yohanes pasal 17, ini adalah kesatuan yang sejati, yang Allah inginkan. Ya, di dalam Yohanes 17 ayat 22-23, ini adalah puncak keesaan itu. Aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan. Kita sudah membicarakan tentang kemuliaan ini. Tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan dalam doa Tuhan Yesus ini, supaya mereka menjadi satu. Jadi kemuliaan ini adalah supaya kita menjadi satu. Ini adalah kesatuan yang sejati, kesatuan yang tidak ada di dalam konsepsi alamiah orang-orang Kristen. Ya. Karena mengesampingkan perkara hayat, saudara-saudari, maka teori dan doktrin kesatuan yang dibicarakan oleh kebanyakan orang Kristen itu tuh seperti sebuah penumpukan. Sesuatu yang ditumpuk itu memang bersatu. Ya, misalnya menumpuk bahan-bahan bangunan. Ada batu bata, ada pasir, ada semen, ditumpuk menjadi satu. Memang kelihatannya inilah kesatuan, tetapi bukan kesatuan macam ini yang Tuhan Yesus doakan. Tetapi dalam teori dan doktrin kekristenan, tidak ada kesatuan hayat, tuh nggak ada. Yang ada kesatuan penumpukan macam itu, bahan-bahan ditumpuk. Yaitu teorinya, doktrinnya. Ya, walaupun demikian dalam prakteknya, saudara-saudari, dalam praktek kekristenan hari ini, ya, penumpukan yang ada di dalam benak mereka pun tidak bisa dilaksanakan gitu. Anggaplah penumpukan bahan-bahan bangunan itu sesuatu kesatuan yang lumayan lah ya. Padahal itu masih jauh sangat merosot. Yang Tuhan inginkan kan bukan bahan-bahan bangunan ditumpuk, tetapi bahan-bahan bangunan itu disusun serasi menjadi satu bangunan, disusun secara tepat. Yang satu ditempatkan di tempat ini, yang lain ditempatkan di tempat itu, begitu harmonis, begitu serasi, menjadi satu bangunan rumah yang kokoh. Kalau tumpukan kan didorong oleh satu kekuatan biasa bisa runtuh. Tapi anggap saja penumpukan yang dalam teori kesatuan di dalam pengajaran-pengajaran di kekristenan itu, anggaplah sesuatu yang lumayan gitu ya. Tetapi dalam prakteknya bahkan penumpukan bahan-bahan bangunan itu pun tidak dipraktekkan gitu. Sulit. Apalagi pembangunan. Kaum beriman itu seperti bahan-bahan bangunan. Untuk ditumpuk aja juga sulit, apalagi dibangunkan. Karena apa? Karena rahasia kesatuan yang Tuhan Yesus doakan ada di dalam perkara hayat. Karena mengesampingkan perkara hayat, bahkan penumpukan pun juga tidak bisa dilaksanakan, apalagi pembangunan.
Kalau saudara Watchmeni itu berkata bahwa kesatuan dalam kekristenan itu seperti berjabat tangan melewati dinding. Ya, misalnya satu keluarga dengan keluarga lainnya itu bersebelahan rumahnya gitu ya. Ada satu dinding pemisah di antara dua keluarga ini. Lalu mereka bersalaman gitu. Tetapi bersalamannya yang satu tetap tinggal di rumahnya, yang satu lagi tetap tinggal di rumahnya. Berjabat tanganlah mereka melewati dinding yang menyekat itu. Nah, seperti inilah kesatuan di dalam kekristenan, saudara-saudari. Masing-masing punya rumahnya masing-masing. Bahkan kebanyakan, saudara-saudari, bersalaman pun enggak gitu. Rumah mereka saling berjauhan dan dari jauh mereka hanya melambaikan tangan gitu. Ya, sambil berkata, "Hai saudaraku yang terkasih, aku bersatu denganmu," sambil melambaikan tangan. Yang di seberang sana juga menyambut, "Ya, amin, kita bersatu ya." Seperti itulah gambaran kesatuan yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen dalam kekristenan hari ini, saudara-saudari. Kenapa mereka seperti itu? Karena dalam hati mereka sebetulnya nggak mau bersatu gitu. Kalau bersatu nanti timbul banyak masalah. Mereka ingin kerajaan masing-masing. Udahlah, jangan saling mengganggu. Kita berpisah saja. Tapi ya gitu, sambil melambaikan tangan, haleluya, kita bersatu. Itu hanya lip service saja. Dalam prakteknya sesungguhnya mereka tercerai-berai. Oh, saudara-saudari, alasan Tuhan Yesus belum datang, padahal 2000 tahun yang lalu Tuhan berkata, "Aku datang segera." Ya, Wahyu 22 ayat 20. 2000 tahun yang lalu ini Tuhan berkata, "Aku datang segera." Mungkin sudah tercapai ya, karena saat itu kan di abad pertama ketika Yohanes masih hidup. 2000 tahun sih sudah tercapai gitu. Tetapi Tuhan masih belum datang kembali. Kenapa? Karena jikalau Tuhan datang kembali sebelum kesatuan yang Tuhan Yesus doakan itu terwujud, maka itu akan mempermalukan Allah. Itulah alasannya kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini. Kuncinya sebetulnya ada di tengah-tengah kita, saudara-saudari, yang ada di pemulihan Tuhan. Karena kita memiliki suatu kebenaran tentang keesaan yang akan kita bicarakan pada hari ini, yaitu satu keesaan yang benar-benar sesuai dengan kehendak hati Allah. Jadi kuncinya ada di kita. Apa yang mau kita dengarkan dalam berita pagi ini itu tidak ada di luar pemulihan. Keesaan dalam kemuliaan. Bahkan ketika ini disampaikan kita juga masih bingung. Apa maksudnya keesaan dalam kemuliaan? Oh Tuhan Yesus, keesaan dalam kemuliaan ini adalah keesaan dalam tahap yang tertinggi sesuai dengan kehendak hati Allah. Nah, coba Anda lihat di halaman 199, itu bagian atas ya. Alinea kedua dalam pembacaan hari ini di hari kelima ya. Bisa dikatakan jadi ada 3 tumpuan atau 3 langkah
keesaan kaum beriman. Ya, kelahiran kembali, pengudusan, dan pemuliaan. Nah, ini beban berita hari ini ingin membahas 3 langkah ini. Ya, Tuhan Yesus harus melakukan pembangunan. Bahan-bahan bangunan itu harus dibangunkan, bukan sekedar ditumpuk. Dan pembangunan yang Tuhan lakukan itu ada dalam 3 langkah. Ya, 3 langkah ini dikatakan langkah pertama ialah memiliki Allah sebagai Bapa melalui kelahiran kembali. Itu ada di ayat 16 sampai ayat 13 uraiannya ya. Yohanes 17. Langkah kedua ialah datang kepada Allah Tritunggal oleh pemisahan dari dunia melalui firman kudus. Itu ada di ayat 14 sampai 21. Dan langkah yang terakhir ialah hidup berdasarkan kemuliaan hayat ilahi melalui menyangkal diri. Itu terdapat di dalam ayat 22 sampai 24. Ya, dalam 3 tahap pembangunan ini ada 3 hal yang diberikan kepada kita. Pertama, hayat yang kekal. Kedua, firman yang kudus. Ketiga adalah hayat kemuliaan. Ini bukan sekedar hayat yang tinggal di dalam diri kita, tetapi ini adalah hayat yang telah mencapai kemuliaannya. Pemuliaan itu. Ini 3 hal ini, saudara-saudari. Kalau kita kurang-kurang menuntut, kurang melatih roh, berita-berita ini tuh ya akan hambar saja terasanya. Tetapi sesungguhnya ini berita yang sangat tinggi. Doa Tuhan Yesus itu adalah sesuatu pasal yang misterius, saudara-saudari. Saudara kita bersaksi berpuluh-puluh tahun baru menemukan ya, terangnya secara berangsur-angsur. Ya, saya sendiri sungguh memohon rahmat Tuhan, tidak mampu membawakan berita ini. Tetapi ya, kalau kita bersandar Tuhan, merasa tidak mampu, ada sedikit terang ya yang Tuhan berikan. Nah, coba sekarang kita melihat satu persatu aspek-aspek ini. Aspek kesatuan yang pertama, aspek kesatuan yang kedua, dan aspek tertinggi dari kesatuan. Nah, aspek pertama dari kesatuan itu adalah dalam nama Bapa melalui hayat Bapa. Ya, jikalau kita menggabungkan Yohanes 17 ayat 2 dan 11, kita bisa melihat bahwa hayat Bapa itu adalah aspek pertama untuk kesatuan. Ini ada dalam pasal 17. Dalam pasal 17 itu ada 3 yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan itu dalam doanya. Ya. Di ayat 2 Tuhan berkata, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang Bapa berikan kepadanya." Dan di ayat yang ke-11-nya itu dikatakan supaya mereka menjadi satu. Inilah aspek pertama dari kesatuan, yaitu oleh hayat. Hayat inilah yang mempersatukan kita, saudara-saudari. Jadi kesatuan ini tuh kesatuan hayat. Bisa saja Anda ingin bersatu dengan orang lain. Misalnya Anda mencari 5 orang. Yuk kita bersatu yuk.
Bisa saja, tetapi itu bukan kesatuan hayat. Tetapi jikalau Anda memiliki 5 orang saudara kandung, dilahirkan dari orang tua yang sama, artinya Anda memiliki hayat yang sama, maka pasti walaupun sering bertengkar, berselisih, tetap aja kalian tinggal dalam satu rumah. Ini aspek pertama dari kesatuan, yaitu oleh hayat. Tanpa saudara kita menulis pelajaran hayat, saya tidak sadar bahwa dalam doa Tuhan Yesus, kita gabungkan ayat 2 dan ayat 11, kita nampak perkara ini. Di ayat 2 Tuhan berkata bahwa Dia memberikan hayat. Di ayat 11 supaya mereka satu. Inilah kesatuan di aspek yang pertama. Bahkan kesatuan aspek pertama ini pun juga masih jarang dilihat. Mustahil kita mempersatukan orang-orang yang beda hayat. Karena itu betapa seriusnya, saudara-saudari. Jikalau kita memiliki koordinasi, baik itu dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam apapun, jikalau kita berkoordinasi dengan orang-orang yang beda hayat, orang-orang yang tidak memiliki hayat Allah, kita akan menderita. Tidak mungkin bisa ada kesatuan. Bahkan di tengah-tengah orang Kristen yang sama-sama punya hayat pun juga belum cukup gitu kesatuan di aspek pertama ini. Makanya ada aspek kedua dan akhirnya ada aspek ketiga. Tetapi walaupun belum cukup, ya, kesatuan hayat ini tidak mungkin akan memisahkan kita dari Allah. Selama-lamanya setelah kita menerima hayat yang mengesahkan ini, selama-lamanya kita tidak akan pernah terpisah lagi dari Allah. Itu ada di dalam Yohanes 10, 28, 29. Di sana dikatakan bahwa aku memberikan hayat yang kekal kepada mereka, dan tidak ada yang dapat merebut mereka dari tangan aku dan tangan Bapa. Jadi kesatuan di tahap pertama ini, walaupun memang masih belum cukup, tetapi ini adalah kesatuan oleh hayat, kesatuan tahap pertama yang sejati. Ya. Nah, kemudian, ya saudara-saudari, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kesatuan di tahap ini belum cukup. Walaupun kita punya hayat yang sama, tetapi hayat alamiah kita masih kuat, gitu. Jikalau kita kurang melatih roh, kenapa melatih roh? Karena hayat yang Bapa berikan itu ada di dalam roh kita pertama-tama. Sedangkan hayat alamiah kita masih kuat. Jikalau kita tidak melatih roh, maka hayat Bapa kita itu akan tertutup, terkurung, dan hasilnya apa? Ya pasti kita akan tercerai-berai, nggak menyatu. Itulah sebabnya kesatuan di tahap pertama ini memang belum cukup. Buktinya hari ini ada begitu banyak orang Kristen sudah memiliki hayat Bapa, tapi masih tercerai-berai. Mereka membentuk denominasi-denominasi. Saya percaya ada banyak pemimpin-pemimpin denominasi yang benar-benar memiliki hayat Allah. Sebetulnya mereka sudah punya modalnya untuk bersatu, tetapi karena hayat alamiah, mereka tercerai-berai. Bahkan kita yang ada di dalam gereja lokal, kita pun masih seringkali berselisih pendapat, berbeda opini, tidak ada kesehatian.
Hasilnya ya walaupun kita berada di tumpuan keesaan, tetapi secara individu-individu kita tercerai-berai. Kita mengkritik, kita tidak sehati, kita memberontak, kita tidak mau berjalan dalam kesehatian. Jadi perlu tahap yang kedua, ya saudara-saudari. Ini semua cerita tentang doa Tuhan Yesus, ya. Di tahap yang pertama, ayat 2 dan ayat 11, kita gabungkan, hayat itu adalah supaya kita menjadi satu. Di tahap yang kedua, itu ada ayat 15, 16, 17. Ya, Tuhan berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Yang jahat ini adalah dunia. Ayat 16-nya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17-nya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tadi di tahap pertama, hayat itulah yang diberikan untuk menjadikan kita satu. Di tahap yang kedua, firman yang diberikan untuk menjaga dan menguduskan kita dari dunia. Di ayat 21-nya, supaya mereka menjadi satu. Ini kedua kalinya Tuhan berdoa, ada kalimat supaya mereka semua menjadi satu. Dalam tahap pertama, hayat diberikan. Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu. Dalam tahap yang kedua, firman kudus diberikan supaya mereka semua menjadi satu. Inilah kesatuan di aspek kedua oleh firman kudus. Kenapa perlu yang kedua, saudara-saudari? Padahal kita sudah punya hayat. Hayat ini adalah hayat yang sama yang dimiliki oleh saudara-saudari. Kita semua adalah saudara kandung. Kita disatukan bukan karena kita ingin bersatu, bukan karena kita mengusahakan kesatuan. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya hayat yang sama. Ini adalah kesatuan antara saudara-saudara kandung, bukan kesatuan dengan saudara ipar gitu ya, atau dengan mertua, bukan, tapi kesatuan saudara-saudara kandung, satu hayat. Ya. Tetapi karena dunia, kita masih tinggal tercerai-berai. Ya. Hari ini, berapa banyak anak-anak bapak yang sudah pulang ke rumah? Pulang ke rumah di sini tuh adalah gambaran dari kita berdiri di atas tumpuan keesaan. Gereja lokal berdasarkan keesaan lokalitas. Kita yang sudah ada di dalam tumpuan yang tepat, tumpuan keesaan, tumpuan lokalitas, kita tuh adalah orang-orang, anak-anak Bapa yang sudah pulang ke rumah. Ya. Padahal ada banyak saudara-saudara kita yang punya hayat yang sama, tetapi mereka tidak mau pulang ke rumah. Kenapa mereka tidak mau pulang ke rumah? Penyebabnya adalah karena dunia. Itulah dasarnya Tuhan Yesus berdoa, Tuhan lindungi mereka. Aku tidak meminta mereka diambil dari dunia, tapi mereka bukan dari dunia. Jaga mereka Tuhan. Oleh apa? Oleh firman-Mu. Itu.
Maksud dari Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Supaya mereka satu. Ayat ke-21. Andai kata saja mereka, saudara-saudara kita yang sudah punya hayat Allah, memiliki firman ya yang kita miliki, pasti mereka pulang ke rumah. Pasti mereka mau berdiri di atas tumpuan lokalitas. Tetapi mereka nggak mau. Karena apa? Karena dunia. Bahkan kekristenan ya itu pun adalah dunia gitu. Dunia Kristen. Kalau saudara-saudari melihat bagannya itu ya, bagan 6 zaman itu kekristenan itu disebut dunia Kristen. Dalam pelajaran hayat Matius itu kekristenan itu dunia gitu. Dunialah yang membuat orang-orang tuh nggak mau pulang ke rumah gitu. Tetapi haleluya, kita memiliki firman kudus Allah sehingga kita jelas dan kita pulang ke rumah. Kita tidak lagi mau berada di tumpuan perpecahan. Kita ada di tumpuan keesaan, tumpuan lokalitas, satu kota, satu gereja. Jikalau kita ditanya di mana atau berapa jumlah jemaat di tempatmu, oh kita menjawab, jumlah jemaat di tempatku itu sebanyak anak-anak Allah di kota saya. Semua adalah saudara-saudari saya di kota saya. Wah, ini kesaksian ini. Ini artinya saudara-saudari yang sudah bisa punya terang semacam ini tuh udah pulang ke rumah. Ya, bukan hanya sekedar punya hayat Bapa, bukan sekedar dilahirkan dari Bapa yang sama, tetapi juga kita punya rumah yang sama. Oh, betapa indahnya jikalau semua saudara-saudara kandung kita, ya orang-orang Kristen asli. Kalau orang-orang Kristen yang gak punya hayat, itu orang Kristen palsu. Ya, tempat mereka memang di dunia Kristen, dunia agama. Tetapi kita berharap saudara-saudara kita yang telah punya hayat itu pulang ke rumah. Kita tidak mau orang-orang Kristen palsu datang ke rumah kita, nggak mau. Biarkan mereka ada di dunia Kristen. Tetapi kita berharap saudara-saudara kita yang punya hayat yang sama, itu seharusnya mereka bersatu dengan kita. Itulah sebabnya kita harus memberitakan firman agar Anda berbuah, membawa orang-orang pulang ke rumah, ke tumpuan gereja yang tepat. Tetapi sungguh sayang, karena kekurangan firman, mereka melancong ke dunia. Mereka gemar pesta pora. Ya, mereka gemar kenikmatan dunia, hiburan dunia. Karena memang di dalam agama, di dalam dunia Kristen, ya hal-hal dunia lah yang memang ditawarkan, dikejar, dan itu dianggap wajar gitu. Itu bukan dosa. Ya misalnya olahraga, apa salahnya tidak berdosa, tetapi olahraga menjadi dunia mereka. Ya, berpesta, apa salahnya? Tetapi berpesta pora menjadi dunia mereka. Nggak usah ngomong soal berjudi, berzina, itu jelas dosa. Tetapi ada dunia yang kelihatannya tidak dosa. Ya, jikalau mereka dipaksa masuk ke dalam gereja lokal, mereka pasti tidak betah. Tidak ada janji-janji tentang hal-hal duniawi macam itu. Itulah sebabnya kita harus bekerja sama dengan doa Tuhan Yesus di aspek kedua kesatuan ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, supaya mereka menjadi satu.
Ini aspek kedua dari kesatuan. Ya, firman Tuhan itu punya kekuatan, saudara-saudari, untuk mempersatukan kita, menarik kita dari dunia. Ya, jikalau kita terus-menerus menikmati firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, maka keesaan akan semakin terwujud. Dan di dalam doa Tuhan Yesus tahap kedua ini, ada dua jenis firman. Di ayat ke-8 itu ada firman rema. Di ayat ke-14 dan 17 itu ada firman logos. Jadi dua jenis firman ini sangat diperlukan. Kita memiliki logos yang limpah, saudara-saudari. Karena kita menjelaskan firman itu secara tepat. Sehingga firman itu adalah logos. Kalau firman yang dikhotbahkan walaupun pakai Alkitab, tetapi menyimpang, itu bukan logos. Ya, contohnya mengkhotbahkan tentang gereja, lalu denominasi dianggap sebagai gereja, denominasi diajarkan sebagai suatu gereja, maka itu bukan logos, itu penyimpangan. Gereja itu bukan denominasi. Gereja itu adalah orang-orang yang memiliki hayat Bapa. Jadi kita punya logos yang limpah, saudara-saudari. Arti logos itu artinya firman, kebenaran, ya walaupun itu berupa doktrin, tapi doktrin yang benar, gitu. Baru bisa jadi logos. Dan setelah jadi logos akan jadi rema. Firman logos dan firman rema ini ada di dalam doa Tuhan Yesus. Di ayat ke-8 itu rema, di ayat ke-14 dan 17 itu logos. Ya, kedua macam firman ini mempunyai kekuatan, ya, kuasa untuk menguduskan kaum beriman Tuhan dari dunia. Semakin banyak kita menerima firman Tuhan, yang logos dan yang rema, kita akan semakin dipisahkan dari dunia. Dan pengudusan oleh firman macam ini bukan hanya pengudusan posisi saja, tetapi juga menguduskan sifat kita, menguduskan watak kita. Ya, mengenai dua jenis pengudusan ini kita sangat jelas, kita sangat terang, kita memiliki kebenaran yang lengkap. Sementara ada banyak orang-orang Kristen di kekristenan tidak mengerti pengudusan hayat dan sifat di dalam watak. Bagi mereka pengudusan, ya aku sudah diampuni. Itu baru secara posisi. Ya, semakin kita menuntut firman, makan firman, diresapi oleh firman, firman logos dan firman rema, maka kita akan semakin dipisahkan dari dunia. Kita akan semakin betah tinggal di rumah. Gereja menjadi rumah kita. Kita tidak lagi tercerai-berai di dalam denominasi-denominasi, melainkan kita ada di dalam tumpuan keesaan, tumpuan lokalitas, dan tumpuan lokalitas ini adalah kota-kota. Itulah alasannya kenapa mulai dari kitab Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu secara konsisten Alkitab selalu menyebutkan nama gereja dengan nama kotanya. Haleluya, kita ada di dalam gereja lokal di kota kita masing-masing. Nah, sekarang aspek ketiga dari kesatuan, saudara-saudari. Ya, tadi di dalam doa Tuhan Yesus kita sudah melihat Tuhan dua kali mengucapkan apa? Supaya mereka menjadi satu. Dan yang ketiga kalinya, supaya mereka menjadi satu. Itu ada di ayat 22 dan 23. Tetapi yang diberikan bukan hayat, bukan firman, tetapi ayat 22 mengatakan, aku telah memberikan kepada mereka apa?
kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Inilah aspek ketiga kesatuan. Kesatuan di dalam kemuliaan. Kesatuan di tingkat yang paling tinggi. Kesatuan yang mengagumkan. Ya. Kesatuan ini sebetulnya adalah satu perbauran. Tadinya hanya Trinitas yang memiliki perbauran macam ini. Bapa, Putra, dan Roh adalah satu inkorporasi, satu perbauran. Kemudian melalui Tuhan Yesus berinkarnasi, melewati proses, ya, dan akhirnya Tuhan berdoa, kita pun akan dibawa ke dalam kesatuan yang ajaib ini, kesatuan yang mengagumkan ini. Bukan sekedar kesatuan yang ditumpuk, tetapi kesatuan yang dibangun. Bukan hanya ada Trinitas ilahi di dalam kesatuan ini, tetapi kita pun digabungkan, dibaurkan di dalam kesatuan ini. Ya, Bapa di dalam Putra, kita di dalam Putra. Artinya apa? Allah Tritunggal dengan kita berbaur. Inilah aspek ketiga dari kesatuan yang Tuhan doakan. Saudara-saudari, dikatakan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Artinya apa? Artinya Tuhan bukan hanya tinggal sebagai hayat. Dia menyebar melalui firman. Kita terus menikmati hayat ini, sehingga hayat ini menyebar, menjenuhi jiwa. Sampai akhirnya apa? Ada kemuliaan. Apakah kemuliaan? Ingat, kemuliaan itu seperti bunga, tersembunyi di dalam batang. Tetapi karena ada pertumbuhan hayat, akhirnya bunga itu muncul keluar. Inilah yang dimaksud Tuhan, aku telah memberikan kemuliaan kepada mereka. Artinya Tuhan telah merawat kita. Tuhan telah menyebarkan dirinya sendiri. Tuhan telah menyuplai kita dengan firman-Nya sampai kemuliaan itu tercapai. Kristus sebagai bunga itu yang tersembunyi di dalam daging kita akhirnya keluar mekar. Inilah makna aspek ketiga kesatuan. Dan kalau sudah sedemikian, maka apapun kondisi gereja lokal kita tetap mulia, kita enggak komplain, kita tetap bersuka cita. Seberapa buruknya saudara-saudari, kita tetap mengasihi mereka, karena di dalam mereka ada hayat, ada bunga yang pasti nanti akan mekar. Kita mengasihi semua bukan secara alamiah, karena kita sudah tembus pandang. Gereja adalah rumah kita, rumah Bapa itu. Oh, Tuhan Yesus. Inilah alasannya perlu ada aspek ketiga. Mungkin kita sudah dikuduskan oleh hayat, tahap pertama. Mungkin kita juga telah banyak menikmati firman, kita dikuduskan oleh firman. Kita sudah pulang ke rumah. Kita tidak lagi ada di dunia Kristen yang terpecah belah. Kita sekarang ada di gereja lokal. Tetapi kalau kita tidak masuk ke dalam tahap ketiga, walaupun kita ada di gereja lokal, kita tetap masih punya pendapat masing-masing, pikiran masing-masing, opini masing-masing. Ya, kita ada di gereja lokal, tetapi kita tercerai-berai sebetulnya. Dulu kita tercerai-berai di dunia, di tempat-tempat hiburan. Kini kita pulang masih tetap tercerai-berai. Karena apa? Karena ego. Masing-masing ego belum diremukkan, belum dihancurkan, belum disingkirkan. Itulah alasannya kita masih perlu tahap ketiga kesatuan, yaitu melalui kemuliaan. Terus-menerus menikmati firman-Nya sampai tingkat di mana kemuliaan Tuhan itu seperti bunga itu mekar keluar menjadi ekspresi. Nah, ketika orang-orang yang menjadi pemenang macam ini telah mencapai
jumlah yang sudah Tuhan tentukan. Walaupun sudah mencapai jumlah, ini sebetulnya hanya sekelompok kecil pemenang. Tetapi hari ini pun walaupun sekelompok kecil belum tercapai. Karena kalau sudah tercapai, Tuhan segera datang. Jadi saudara-saudari, ya mungkin Anda sudah menolak dunia, tetapi itu belum cukup. Anda harus menolak diri Anda sendiri. Tahap ketiga ini bukan sekedar menolak dunia. Anda harus menolak ego, yaitu menyangkal diri, tidak hidup berdasarkan diri sendiri. Kita sudah dilahirkan kembali, haleluya. Kita sudah pulang ke rumah, meninggalkan dunia, puji Tuhan. Sekarang kita harus terus mengejar kemuliaan. Hayat di dalam diri Anda itu harus mekar keluar. Inilah sebetulnya yang dikatakan di dalam ayat yang terkenal itu Roma 8 ayat 30. Ada 3 tahap juga di dalam Roma 8 ayat 30 ini. Di sana dikatakan bahwa mereka yang ditentukannya dari semula itu dipanggilnya. Ini tahap pertama, dipanggil melalui menerima hayat. Lalu mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya atau dikuduskannya. Ini adalah dikuduskan secara posisi dan secara watak oleh firman. Dan yang ketiga, mereka yang telah dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kemuliaan adalah tahap tertinggi, saudara-saudari. Tahap keesaan yang tertinggi ini adalah tubuh Kristus. Jadi, saya sudah mencapai ke kesimpulannya. Kini kita sudah melihat doa Tuhan Yesus. Semoga kita memiliki kesan yang baru terhadap doa Tuhan Yesus di sini. Tuhan mendoakan 3 tahap keesaan. Ya. Pertama-tama dia memberikan hayat ilahi. Ini adalah keesaan kita tahap pertama. Kemudian dia terus menguduskan kita oleh firman. Sehingga kita perlu pulang ke rumah. Meninggalkan dunia. Inilah keesaan tahap kedua. Dan sampai akhirnya kita terus menikmati Allah. Dan Kristus itu mekar, mulia dari dalam diri kita. Kita mencapai tahap 3 keesaan. Itu artinya kita sudah menjadi para pemenang. Dan Tuhan sedang terus mengumpulkan para pemenang. Ya, memang di dalam gereja lokal kita tahu masih ada perselisihan, masih ada opini, masih ada ego. Tidak masalah. Semuanya adalah saudara-saudari kita yang terkasih. Bagi kita yang sudah menikmati Kristus sampai tingkat sedemikian, di mana Kristus dimuliakan, tidak ada masalah apapun kondisi lokal kita. Kita tetap ada dalam keesaan. Ya, semoga kita memiliki kesadaran baru ketika kita mulai membaca doa Tuhan Yesus dalam pasal 17. Ya, apa yang saya bagikan di sini telah mencakup hari ke-5 dan hari ke-6. Ya, saudara-saudari tinggal melihat di sana. Bahkan 1 minggu ini, kesimpulannya adalah berita pagi hari ini. Ya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kristus yang ada di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Kolose 1 ayat 27. Haleluya, mohon maaf saya menghabiskan waktu. Saudara-saudari nanti bisa berbagi nikmat di sidang-sidang yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Terima kasih doamu di dalam Yohanes pasal 17
yang sedemikian misterius, sedemikian dalam, tinggi, telah dibukakan melalui saudara kami di depan. Kami di sini Tuhan perlu berlatih menikmatinya, berlatih menuntutnya, berlatih memahaminya, sampai visi ini mengendalikan kami. Oh, bawalah kami ke dalam keesaan yang tertinggi, yang sesungguhnya adalah ekonomi Allah. Satu inkorporasi Allah Tritunggal dengan manusia. Manusia insani ciptaan yang ditinggikan. Oh Tuhan Yesus, kami mau ada dalam keesaan sampai tingkat yang tertinggi. Sehingga ketika Tuhan datang, kami dibawa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Sampai ke zaman kekekalan, kami tidak terpisah lagi dengan keesaan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih saudara-saudari, saudara-saudari. Terima kasih saudara Titi. Amin. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Amin. Amin.